Jadi gini, kedatangan saya ke sini itu ingin berobat. Ingin berobat ya? Oke ya. Ya, silakan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Abdurrahman Latif dalam channel Ki Mercon Official. Nggak berusut nggak berudak haram jadah sia. Jadi pada kesempatan hari ini saya ingin mengintai ya pergerakan Kiai Sepuh yang semalam itu. Tapi udah dilepin kan? Kita cek suara dulu sobat. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan mengintai atas kejadian semalam yang terjadi di Padepokan Ki Mercon ya, yang terjadi antara Mbah Sumo dan Kiai Sepuh. Tapi pada hari ini saya hanya ingin mengontrol Kiai Sepuh, apa saja sih kegiatan Kiai Sepuh sehari-harinya, apakah dia melakukan perbuatan yang benar, apa melakukan perbuatan yang salah ya. Kita ngetam. Guru nanti katanya belakangan dia sambil ada keperluan juga, nanti dia kesini. Jadi kita tinggal memantau pergerakannya. Aman ya sahabat ya. Saya juga minta doa kepada kalian ya, semoga saya selalu diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berobat ya. Tapi ada yang lewat, sebentar kamera. Jauh lumayan sih. Sekitar 3 menitan lagi lah. Ada orang. Sini. Coba. Belakang saya, sini. Jalannya sih benar ke sini katanya. Kayaknya sih ini rumahnya nih. Kayaknya sih ini rumahnya. Iya. Mundur dulu kameramen. Aman sih kayaknya. Oh, ini siang-siang juga, kalau malam nggak tahu. Mau kemana dia? Oh, hati-hati. Hati. Sayang ini. Ada yang ngurus kayaknya ini. Jauh. Bentar lagi. Dari siapa sih di tempatnya? Dari teman. Ya, saya dapat info. Ini bentar lagi nih sampai nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ini mah. Dari mana ini? Kami dari kota ini. Dari kota. Ya. Ada keperluan apa ini? Jadi gini, kedatangan saya ke sini itu ingin berobat. Ingin berobat. Ya. Tahu dari mana bahwa di sini tempat kediaman Kiai Sepuh? Saya tahu dari teman saya, katanya Kiai Sepuh ini orangnya sakti, mempunyai sorban yang benar-benar sakti lah. Sebenarnya saya bukan sakti ya, kesaktian hanya milik Allah. Saya hanya orang biasa. Tapi tidak sedikit pasien yang saya sembuhkan wasilah dari sorban ini. Banyak sekali yang sudah merasakan kesaktian sorban yang saya pakai. Oh, Kalau boleh tahu, apa penyakit yang kalian alami? jadi saya selama 7 tahun nikah, saya belum dikaruniai anak. Begitu. Ya, bagaimana itu agar saya bisa dikaruniai anak lah. Insya Allah akan saya bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya harus ada persyaratan-persyaratan yang dilaksanakan ya, yang dijalani. Tapi selain itu ada keluhan yang lain, mungkin lagi berusaha berbisnis apa gimana? Apa punya relasi musuh? Sama satu lagi sih, Apa itu? saya kebetulan ada bisnis juga di travel. Oh gitu. Terus banyak saingan juga kayaknya sih yang saya rasain, sehingga kemungkinan besar inilah yang membuat istri saya Stres. seperti inilah. Jadi susah untuk mempunyai keturunan. Ya, baik. Mungkin
Kiai Sepuh ini bisa menerawang atau gimana? Saya akan terawang dulu sebelumnya. Iya. Wah. Ternyata istri Anda ini selain punya penyakit medis, penyakit non medis juga. Oh. Ada non medis. Khususnya ini datang dari teman-teman bisnis Anda ini. Oh, kiriman. Ada kiriman. Ada Waduh. bentuk kayak seperti santet, teluh, dan lain sebagainya. Ini yang menghantam di alat kemaluannya. Waduh. Sehingga kalau tengah malam apa benar istri Anda suka mengerang kesakitan, merasa ketakutan, Iya. Kadang perutnya itu suka membuncit. membuncit. Kadang kempes lagi. Nah, itu yang menghambat. Jadi ketika Anda berhubungan intim, jadi itu si janin itu tidak luntur terus, tidak jadi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh. Dari Siapa mana ini? ini? Oke. Saya dari Sukabumi. Sukabumi. Ya. Oh, ini tamu juga ya? Nah, ini termasuk tamu saya juga ya. Apa keluhan Anda? Penyakit apa? Kemarin kan saya udah kesini, Ya. kata Kiai Sepuh saya harus bawa istri saya yang lagi sakit. Sekarang saya bawa ini. Jadi istri saya ini punya penyakit lambung. Asam lambung. Iya. Baik. Dan ini siapa, Mas? Ini kebetulan dari luar Jawa. Hmm. Ini ada sedikit gangguan di tubuhnya. Oh. Jadi ada gangguan gaib juga, dan rekan bisnisnya juga ini bermain sangat curang sehingga ini menjatuhkan lawannya. Oh, ini yang dikatakan Kiai Sepuh yang sorbannya sakti managuna. Oh iya, ini sorban Kiai Sepuh. ini hak saya, milik saya. Oh, itu pusakanya. Iya. Dapat dari mana? Ini saya tirakat, yado, saya bertapa, saya pokoknya berusaha sekeras mungkin untuk mendapatkan sorban ini, pertarungan nyawa. Iya. Ya, saya taruhkan Yaudah, nyawa saya. silakan dulu yang pertama, Tunggu yang sebentar nanti ya. saya yang kedua. Oke. Sesuai dengan yang saya tadi bicarakan, jadi kalian semua masuk ke sini harus ada persyaratan tertentu sesuai dengan Yang belum ada, nanti saya yang kedua. Jadi maaf dengan mengurangi tidak rasa hormat saya kepada kalian semua. Ya. Berhubung kalian ini statusnya suami istri, untuk merelakan dengan berat hati bahwa istri Anda nanti harus berhubungan badan dengan Kiai Sepuh. Waduh. Bagaimana? Itu untuk syarat awal. Syarat yang paling ringan. Tar dulu deh. Saya mikir-mikir dulu nih kalau maksud kayak gitu. saya, ketika saya berhubungan badan dan minimal mendekati istri Anda, nanti itu aura negatifnya akan saya sedot, akan saya tarik, akan saya keluarkan. Jadi sehingga nanti energi negatifnya keluar. Tidak akan berlebihan kan? Oh tidak, tidak. Yang jelas istri Anda tidur bersama saya nanti. Ada maharnya. Gimana ya? Untuk mahar gimana? Kalau Apa untuk hanya mahar- persyaratan itu aja? Kalau untuk mahar Kiai Sepuh tidak butuh uang, tidak butuh nominal. Oh, berarti ini apa? Punya ini penyakitnya apa ya? Ini penyakitnya penyakit kiriman dari rekan bisnis. Jadi harus ditidurin di sini. Oh ya udah Saya tidak pakai nominal, tidak Oh pakai iya, mahar. ya udah sudah. Bagaimana? Tolong dipertimbangkan, bicarakan lagi. Ya udahlah, yang penting bisnis saya lancar, istri saya sehat, saya diberikan keturunan, saya mengikuti. Ini kalau nggak gul gimana? Insya Allah, saya akan tuntut berarti Haji Sepuh Baik, ini. Kiai Sepuh, silakan tuntut sampai kapanpun dimanapun. Ya udah silakan. Silakan Ibu, berbaring di sini. Tolong Bapak menghadap ke sana. Dari dia juga. Oh, iya. Bapak juga berbaring. Iya.
Kenapa enggak ini sepuh? Sebentar. Oh iya. Ini prosesnya hanya sebentar. Siap, siap. Bismillah, Bismillah. Ya, para karomah. Bismillah, Bismillah. Saya boleh ngadap ke sini? Ya kan saya bukan Sebelum suaminya, saya- bukan berkeluarga, nggak apa-apa kali. Sebelum saya kasih tahu, tolong ngadap ke sana dulu. Oh iya ya. Ya, sebelum proses ini selesai. Siap, siap. Bismillah, Bismillah. Oh ada suara sakit, kenapa itu? Ini saya mengeluarkan energi negatifnya. Tunggu sebentar. Ini sangat berat sekali. Kok ada suara sakit-sakit? Ini penyakitnya sebentar lagi akan keluar. Bentar ya. Saya mau pergi dulu bentar ya, oke ya. Ya, silakan. Ini gimana sih? Lihat dia sama Abi jadi gimana aja deh. Lihat ini gimana nih? Ini kok suaranya gimana sih? Aduh Umi risih nih. Ini kok kenapa ini? Oh seperti ini. Assalamualaikum Mr. Komar. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana, sehat kabar? Alhamdulillah. Sedang apa Anda di sini? Alhamdulillah kebetulan. Ente sopan. Kalau mau sama sang guru ini sopan ya. Diam, saya udah kenal sama dia. Punya karomah ini. Saya nggak ditawarin duduk ya sepuh. Kan saya Silakan. 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 Nggak ngelangin, badannya gede. diam. Alhamdulillah tadi saya sudah mediasi dengan pasien saya, Oh iya. Ibu Imas dan ini Ibu Ningsi. Sekarang silakan ditanya sama istri Anda gimana sekarang, pasti ada perubahan. Silakan tanya. Ini kurang masih kayak begitu sih Bi. Tapi gimana udah Ada perubahan kan pasti. Para pasien ya mohon maaf, saya ada keperluan sama Ki Sepuh. Saya sama ana juga intinya nerobos dulu. diam. Aneh ada keperluan. Ini sorban punya Kiai Sepuh. Ente jangan ngaku-ngaku sorban ini dapat Diam. Kedatangan saya ke sini ini Ki Sepuh atas perihal kejadian yang semalam. Saya secara baik-baik ingin mengambil sorban tersebut. Hei, ente ini kurang ajar. Ini sorban, saya kasih tahu sama kalian ya. Sorban yang dia pakai ini, sorban Sunan Kalijaga itu bukan milik Kiai Sepuh, tapi milik guru saya Ki Mercon. Ente jangan ngaku-ngaku ente. Pasti mereka tidak akan percaya. Ya karena mereka itu orang awam, orang nggak tahu apa-apa tentang perihal ini, makanya saya harus percaya sama Anda. saya tidak perlu percaya Anda. Saya kesini hanya untuk sorban. Tolong Ente. kembalikan. Yang sopan kalau ngomong sama Kiai Sepuh, ini orang terpandang. Ini terkenal dengan karomah dengan pusakanya sorban juga. Ente ini kalau mau bikin kegaduhan di sini, ente pergi. Aneh datang ke sini jauh-jauh untuk berobat. Ente jangan menggagalkan pengobatan aneh di sini. Saya kesini datang dengan baik-baik. Kita usir Anda aja. tidak menghargai tamu-tamu saya. Sebentar Kiai Sepuh. Hah? Mana coba? Enggak. Ini bukan kalian nggak ada urusannya. Ini urusan pribadi saya. Oke, kita ini. Tapi Kalian nggak setidaknya hargai tamu saya. Saya menghargai, tapi kalian nggak boleh ikut campur. Ustaz, Ustaz nggak tahu saya sedang berobat. Saya tahu. Iya, orang mah Pak Ustaz kalau punya kode etik, punya attitude, hargai kami sebagai tamu. Iya. Anda punya masalah dengan Ki Sepuh ini, ya itu person belakangan. Otak yang dipakai, jangan didengkul di sini. Ente juga udah mengaku pusaka. Gini sorban. aja, itu saya masa bodoh mau ada urusan kalian pribadi. Ya tapinya kan saya dulu yang sama di sini. Tapi kak nggak usah ikut campur urusan masalah pribadi Ente saya. juga nggak usah ikut Itu urusan jangan kami. kecampur. Ini tempat Saya nggak ikut campur, saya urusannya sama dia. Setidaknya attitude dipakai. Saya nggak peduli mau attitude mau kentut nggak peduli saya. Ini Gimana? tempat Kita saya. hajar aja. Ya. Udah sekarang udah jangan banyak omong ya, kalian nggak tahu apa-apa permasalahannya. Sekarang kembalikan sorban Tapi guru nggak bisa, saya. saya lagi berobat. Saya Terserah. harus tanggung jawab dengan pasien-pasien saya, Orang tamu saya. berilmu tapi tidak beradab seperti ini nih. Terserah mau orang berilmu nggak beradab daripada menjadi orang yang berilmu tapi merampas hak orang lain. Ya tapi ntar dong urusannya belakangan. Coba tolong hadapi dia. Ini ente. Tolong. Usir dia dari sini. Ente pergi dari sini. Jangan ganggu. Mengganggu ritual kami ente. Saya nggak ada urusannya sama kalian ya. Jangan nunggu pakai secara kerasan ya. Aneh udah saya sabar. kekerasan.
Kamu Ente mending pergi baik-baik. Saya tidak mau pergi. Lebih baik saya dikatakan orang yang berilmu tapi tidak beradab daripada Kiai Sepuh yang Anda katakan orang berilmu tapi merampok orang lain. Ente ini kurang ajar. Oh, mau ente ini. Pergi, Udah, pergi. pergi ente. Pergi sana. Sekalian. Kita usir, ayo. Kita usir. Ini orang ente ini. Saya nggak ada urusan sama kalian ya. Pergi ente. Minggir, minggir. Jangan halangi jalan saya. Ente pergi. Jangan halangi jalan saya. Aneh lagi berobat. Ente jangan ganggu. Gara-gara ente Itu urus- berobat anak ke pending. Urusan berobat urusan terakhir, tapi urusan ini perlu. Sama aja, ente juga urusan berarti terakhir kalau kayak gitu. Ente nurutin Kalau- ego ente, ana juga bisa nurutin ego Saya ana. tahu siapa dia. Kalau dia tahu ada saya di sini, menunggu kalian selesai berobat, dia akan kabur ya. Mengerti? Terserah itu mau gimana ente. Ya saya juga terserah. Ini bukan urusan. Mana urusan ente? Ente mau 1 atau saya hitung sampai 3. Kalau tidak, pergi dari hadapan saya. Jangan apa ente ngomong apa ente ngomong aja repot ente. saya Apa ente? sudah tidak. Awas. Ente ini kurang ajar. Hadapi dulu. Kurang ajar ente. Maju siapapun. Ayo. Maju. Kalau ingin nyawanya hilang, maju silahkan. Dia punya ilmu sihir ternyata. Oh, dasar kamu aliran sesat. Punya ilmu sihir ente ini. Mundur kamu. Ente jolim. Silahkan. Ente kurang ajar ya. Saya udah katakan jangan halangi jalan saya. Sat ente nih ya. Bangun. Kurang ajar, ayo coba kita serang. Bangun. Oh, kuat sekali dia. Kuat dia. Ternyata. Ini ilmu sihir ternyata dia, ilmu santet ini. Jolim. Kuat juga dia ilmunya. Minggir. Jangan halangi jalan saya. Minggir. Kalian bukan tandingan saya. Ente yang harus pergi dari sini. Saya nggak ada urusan sama kalian ya. Sebelum saya telepon guru saya untuk ngobrak-abrik kalian ke sini. Siapa guru ente? Guru saya namanya Kim Mercon. Suruh ke sini bila perlu. Nah, kita habisin, di kamu kasih. Allahumma jabarul lima kharnatik wa ayati bi ghairi nasrik wa bi inayaka bi ghairi suratik. Pup. Wah. Sekarang kalian gak usah menghalangi jalan saya. Jangan berobat ke Kiai Sepuh. Kiai Sepuh itu kiai yang sombong, merampas hak orang lain ya. Apa yang ada di dalam dirinya, apa yang dia miliki itu semuanya milik guru saya, milik Kim Mercon. Mati sama Biarkan saja orang itu, orang gak berguna. Sini kameramen. Apa yang kau lakukan sama mereka? Sekali lagi saya meminta secara baik-baik, kembalikan sorban tersebut kepada saya. Jangan bikin saya hilang kesabaran, Kiai Sepuh. Sudah saya bilang, ini bukan hak anda, termasuk Kim Mercon, ya. Dan sekarang saya lagi menangani pasien, saya menolong sesama karena saya Apa rasa yang mereka kasihan. keluhkan biarkan kembali berikan kepada saya, biar saya yang mengobati satu persatu. Buktinya, tanya sama anda sendiri. Ini udah merasakan yang saya obati barusan. Saya nggak peduli mau apa yang dirasakan, mau apa yang kalian lakukan. Yang terpenting sorban itu harus kembali ke tangan saya. Sampai kapanpun Kiai Sepuh akan tetap mempertahankan sorban ini. Karena Tolong, Jang. sorban ini hak saya.
Tolong jangan membuat saya emosi, jangan membuat kesabaran saya hilang, Ki Sepuh. Saya dengan Anda dulu berkawan dengan baik, bahkan saya bukan mengungkit jasa. Nyawa Anda sudah hampir hilang loh dulu itu kalau nggak ada saya. Mohon maaf. Saya bilang tempo hari, bahkan semalam pun saya udah bilang sama Anda, santri-santri saya banyak dan tak terlihat satupun oleh Anda. Serahkan sorban tersebut cepat. Justru Anda secara tidak langsung telah memancing emosi saya dengan datangnya Anda ke sini kan. Atau saya hancurkan tempat praktek Anda ini kalau Anda Tidak akan mampu, tidak akan mampu. tidak akan Anda mampu. tuh nggak ada apa-apanya kebanding saya, apalagi dengan sorban ini. Kamu dari dulu memang tidak berubah. Kesombonganmu melebihi ilmumu. Padahal ilmu cuma segini tapi kesombonganmu sebesar gunung. Bismillahirrahmanirrahim. Terpaksa saya pakai sorban ini. Jangan salahkan saya nanti kalau dampak dan efek. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah saya bilang, ya, takkan mampu menandingi saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sudahlah. Saya tidak ingin lama-lama. Sudah, duduk sekarang. Silahkan. Tidak ingin berdebat lama-lama. Tidak ingin ada keributan terhadap Anda. Sekarang serahkan sorban tersebut kepada saya secara baik-baik. Dengan mudahnya Anda untuk mendapatkan sorban ini. Hah? Saya tahu kenapa. Kalau itu sorban diserahkan secara baik-baik kepada saya tidak akan panas memegangnya. Coba serahkan. Saya tidak akan tertipu dan terkecoh dengan Baik. ucapan Anda. Saya berusaha mempertaruhkan nyawa saya demi sorban ini. Baik, kalau begitu ayolah kita. Terpaksa saya akan mengadu kebatinan dengan Anda. Pak Ustadz, ini gimana? Suami saya nggak ada. Suami kamu ada. Saya sengaja menahan suami kalian berdua supaya tidak masuk. Seperti itu, saya kan berobat ini Pak Ustadz gimana? Pak Ustadz jangan egois. Terakhir, Saya sendiri. nanti saya obati. Ya jangan begitu, belum tentu. Nanti saya obati, diam. Kayak mau jerap aja Pak Ustadz ini. Saya nggak bakal diam. Dia mengobati Anda belum tentu sembuh. Sekarang udah sembuh belum setelah diobati, saya tanya? Belum kan? Iya, tapi kan Pak Ustadz ini kan mengganggu ritual saya ini sama. Semua orang bisa mengobati, tapi yang menyembuhkan hanya Allah. Dia juga bisa mengobati saya, bisa mengobati urusan sembuh atau Ya, tidak tapi urusan Allah. kan Dah diam. diganggu sih sama Pak Ustadz ini. Serahkan sorban tersebut kepada saya. Sibuk itu sorban aja, hak pribadi. Ya memang itu hak pribadi saya yang Habis itu yang sembuh, yang nggak sehat. bisa, itu hak pribadi saya yang diambil sama dia. Ini kan menilai kesehatan, itu umum. Ibu, sebaiknya Ibu susul suami Ibu keluar. Udah Silakan. di sini aja dulu nggak apa-apa. Di sini aja dulu. Biar kalian menyaksikan bahwa saya dia itu bukan orang yang benar. Baik, akan saya layani Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahi alal kafi, bismillahil muwafi, bismillahil alal mali, bismillahil alal ashabi, bismillahi alal ahli, alal ali, alal maulali, alal auladi, alfi alfi ya Allah ya Rahman ya Jabbar ya Malik ya Kudus ya Salam ya Muhaimin ya Aziz ya Ghafur, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Jabbar ya Kudus ya Salam ya Latif ya Latif ya Latif ya Khabir ya bismillah mauntikun wa lima untikun. Nataqatul makhluk ma masyiatil khaliq, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dia belut putih dasar. Lain kali nanti kalau bisa bertarung sama dia jangan ada air ya. Kalau ada air diam ya, belut putih. Mana tadi ibu yang sakit? Siapa yang sakit? Sakit apa? Untuk penyakit lambung. Ibu sakit apa, Bu?
anak. Nggak punya anak. Oh, lemah syahwat. Jadi sahabat, ini untuk Anda yang penyakit lambung. Apa itu? Itu namanya jamu sakti Ki Mercon. Kalau saya lihat. Silahkan. Dan ibu nih yang nggak punya anak minum ini tuh kapsul daun bidara. Saya nggak percaya kayak ginian ah. Saya tidak menganjurkan ibu untuk percaya atau tidak kepada produk tersebut ya. Soalnya nih, obat ini udah ngeganggu saya nggak suka. Terserah ibu mau nggak suka sama saya mau tidak ataupun enggak ya. Di sini saya hanya mengambil hak pribadi saya. Tapi ini bener nggak Pak Ustadz ini khasiatnya? Itu benar karena ini ulah dirukyah. Ibu juga nggak perlu khawatir Bu. Ini bukan sembarang obat. Ini ulah dirukyah sama guru saya. Ibu juga bisa pakai madu. Takutnya ada yang kena guna-guna ataupun yang apa. Insya Allah dengan izin Allah semua penyakit ibu disembuhkan. Saya cuma bisa mengobati tapi yang menyembuhkan Allah. Itu juga untuk asam lambung apa itu di situ ada rematik, amandel ya sahabat ya. Dan kepada kalian juga yang berminat untuk membeli produk-produk Ki Mercon bisa aja kalian cek di aplikasi Shopee dengan cara klik pencarian Ki Mercon Al-Hikmah maka semua produk Ki Mercon akan ada di situ ya. Tapi hati-hati penipuan sekarang banyak penipuan yang mengatasnamakan Ki Mercon. Tapi ibu itu kayaknya melihat kulit kijang terus lah. Kenapa ibu melihat ini Bu? Agak heran. Ya itu apa itu? Jangan heran. Sihir. Ini bukan sihir, ini kulit kijang Bu. Jadi kulit kijang ini telah diasma oleh guru saya, yaitu Ki Mercon Official ya, oleh Ki Mercon. Satu kegunaannya untuk menjadi penangkal ilmu teluh, santet, dan berbagainya. Dan ini juga bisa menjadi penglaris usaha. Dan untuk Anda para sahabat, untuk bepergian jauh, insya Allah Anda dengan memakai kulit kijang ini, ada yang jolim sama Anda, ingin membacok Anda, insya Allah atas izin Allah, perkara tersebut tidak akan terjadi kepada diri Anda. Oh itu tutup ini ya. Tahu lagi Tuh. cara belinya Kang. Kenapa? Kasih tahu lagi cara belinya tuh. Sebentar, ibu ini juga tadi kurang percaya sama obat ini ya, meragukan. Iya. Nah, di sini tuh daun bidara satu ya, selain mampu mengobati dari sihir. Kalau kaya bisa nggak kaya? Kalau kaya ibu harus pakai garam asma. Kalau mau insya Allah maksudnya kaya ya. Satu dengan mau jual tanah ataupun investasi apapun, ibu cukup siramkan saja maksudnya taburi dengan garam-garam ini. Insya Allah apa yang ibu jual, apa yang ibu minat akan terlaksana atas izin Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kalau punya rumah makan, makanya dikasih itu insya Allah. Dan untuk cara pembeliannya Bu mudah banget. Tadi saya bilang cek di aplikasi Shopee cara Ki Mercon Al-Hikmah. Pembayarannya bisa ke adminnya langsung ataupun rekening pribadi beliau atas nama Jaki Haikal Iman dan satu lagi atas nama Hajar Dede Kudusia. Tapi selain itu jangan dipercaya, takutnya penipuan. Ini aja nih sebut tiga ini. Nanti belinya di aplikasi Shopee aja ya. Nggak bisa sekarang. Bisa sekarang tapi sebentar saya mau beli ke sekarang juga. Dan yang terakhir saya juga minta doa dan dukungnya untuk kelancaran pembangunan Majelis Taklim Ki Mercon. Semoga tidak halangan suatu apapun yang kepada kalian ingin membantu secara materi, secara doa silahkan. Jangan takut-takut, jangan ragu-ragu. Insya Allah akan Allah ganti dengan khairul amal, dengan sebaik-baiknya amal, tidak di dunia maka akan Allah ganti di akhirat. Oke, saya pamit, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara beli produk Ki Mercon di akun Shopee, ketik Ki Mercon Al-Hikmah di pencarian Shopee, kemudian di situ akan muncul berbagai produk Ki Mercon. Mulai dari madu, jamu sakti Ki Mercon, kemudian kapsul herbal daun kelor, kemudian kapsul herbal daun bidara, garam asma, kulit kijang, air karoma, semua ada. Madu Rukiah Cap Mercon adalah madu asli yang sudah dirukiah, diasma, disuuk, dikepoh oleh guru besar Ki Mercon. Berkhasiat menyembuhkan segala penyakit, medis ataupun non-medis. Jika Anda minum madu Mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812 1468 4098. Terima kasih.